Pemirsa, satu anggota TNI tewas dan 6 lainnya terluka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Kamis pagi. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI saat ini dirawat di IGD Rumah Sakit Ceruban, Madiun. 2 diantaranya terluka parah. Sejumlah personil TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD Rumah Sakit. Sebelumnya ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI tewas dan beberapa terluka. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun. Pemirsa, polisi melakukan otopsi jasad seorang dokter yang ditemukan tewas di Semak Belukar, samping RSUD Siak di Pekanbaru. Usai diotopsi, polisi menemukan sejumlah luka pasca kematian di sejumlah bagian tubuh. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau melakukan otopsi terhadap jasad Dr. Alex Kristoloris untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi sementara ditemukan luka berbentuk titik serta pembengkakan punggung tangan kiri dan memar pada kepala. Selain itu terdapat luka pasca kematian pada leher, dada, perut, punggung, dan kedua lengan akibat gigitan serangga-serangga. Memang di dalam otopsi ditemukan adanya sejenis luka hitam, lebam, namun hasil otopsi masih menunggu kurang lebih 2 minggu sesuai dengan informasi dari Kabidokes. Sebelumnya Dr. Alex dilaporkan hilang pada Senin sore lalu. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Semak Belukar di samping RSUD Siak. Hingga kini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dokter PPDS yang baru bertugas 2 minggu ini. Tim forensik Polda Riau masih terus melakukan pendalaman guna mengetahui motif dari pembunuhan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, AWA News melaporkan. Pemirsa, sadis balita perempuan berusia 4 tahun di Bekasi, Jawa Barat tewas diduga akibat dianiaya ibu tiri. Pelaku mengaku sakit hati lantaran dimaki oleh suami dan keluarganya. Setelah kritis dan dirawat intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara, anak perempuan usia 4 tahun, korban penganiayaan ibu tiri di Kabupaten Bekasi, meninggal dunia. Keluarga menolak jasa diotopsi dan langsung memakamkan jenazah korban di kampung halamannya di Lebak, Banten. Polres Metro Bekasi telah menahan dan menetapkan ibu tiri korban menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban kerap dianiaya tersangka yang sakit hati karena perkataan sang suami yang juga ayah korban dan keluarganya. Puncaknya, korban dianiaya menggunakan sikat gigi hingga terluka di sekujur tubuh. Jadi hasil pemeriksaan sementara kita sudah melakukan visum luar khususnya, terdapat jadi diantar ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi koma, pingsan, tidak sadarkan diri.
Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat luka lebam di punggung, kemudian luka lebam di dada, luka lebam di tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di dahi, dan luka lecet di bokong kiri. Atas perbuatannya, Ibu Tiri yang kejam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Sebelumnya, seorang balita Malang menjadi korban penganiayaan hingga kritis di Kampung Poncok, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh yang langsung ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara nobar sepak bola Piala Dunia, laptop dan ponsel milik seorang warga di kawasan Tambora, Jakarta Pusat raib. Pelaku yang membawa barang curian sempat rekam kamera pengintai sekitar lokasi kejadian. Seorang pria terekam CCTV tengah membawa laptop dan ponsel di Jalan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Laptop dan ponsel ternyata dicuri dari rumah seorang warga, Jidan Aldiansyah. Jidan mengaku baru menyadari laptop dan ponselnya hilang saat bangun tidur. Sebelumnya korban bersama dengan teman-temannya nonton bareng sepak bola Piala Dunia. Nah itu teman saya balik di jam sekitaran 2:30 subuh. Jam 2:35 lah. Terus habis itu saya tutup pintunya karena saya udah ngantuk. Saya tidur di situ. Jam 7 saya dibangunin mama saya, pintu kebuka. Katanya ada orang yang masuk. Juga pas saya cek di bawah bantal, laptop nggak ada, HP iPhone juga nggak ada. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 21 juta rupiah. Hingga kini, Polsek Tambora masih menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan CCTV dan saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima diputus, seorang pria warga negara Singapura tega membunuh kekasihnya di Denpasar, Bali. Jasad korban ditemukan ditutupi boneka di kamar kos. Kurang dari 3 jam dari laporan diterima, polisi mengamankan pria asal Singapura yang menjadi pelaku pembunuhan di sebuah kos di Pedungan, Denpasar. Korban kekasihnya warga negara Indonesia. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena tidak terima diputus hubungan kekasih. Pelaku membunuh korban pekan lalu, menganiaya hingga korban tewas. Korban ditutupi sebuah boneka. Korban ditemukan setelah bau terasa menyengat. Kejadian korban terlibat cekcok dengan pelaku, di mana korban dan pelaku adalah pacaran statusnya. Kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan.